Bagi kita semua, selamat beribadah untuk hari Minggu hari ini 10 Mei 2020 bagi seluruh jemaat GKI Batang Pambelum dan seluruh jemaat yang dapat mengikuti dan menyaksikan ibadah kita hari ini dengan ibadah kita menggunakan liturgi ibadah minggu versi keluarga Social Distancing Period of the COVID-19 for Indonesia. Kita bersiap untuk memasuki tahbisan ibadah dalam khotum dan salam. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kembali kita memuji Tuhan. Dari NKB nomor 5, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa untuk syukur dan pembacaan Alkitab kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu kami naikkan Tuhan. Atas segala anugerah, berkat-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu baru bagi kami untuk hari ini. Tuhan Yesus, dalam suasana ibadah saat ini, kami tetap selalu memohon tuntunan dan penyertaan-Mu, serta curahan urapan-Mu Tuhan, bagi kami semua, agar kami dapat memahami, berhikmat, dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 5 dan ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkanku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu,
Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, dan lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan melaksanakan pengakuan iman dan bersama-sama kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Novia Sari STH, kita angkat pujian kita yang terambil dari NKB nomor 172, bait 1. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang sorga yang bakar, menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terangilah kami ya Tuhan dengan terang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Bila sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang membuka hati dan pemikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahaminya, dan itu boleh memperkuat iman dan percaya kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14 dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaannya itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Nas ini atau perikop ini adalah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya saat itu. Percakapan dalam suasana perpisahan. Mengapa dalam suasana perpisahan? Karena beberapa kali Yesus mengungkapkan bahwa ia akan pergi, ia akan meninggalkan murid-muridnya. Jemaat Tuhan, tentu kita melihat bagaimana reaksi, bagaimana sikap yang dilakukan murid-muridnya ketika mereka mendengarkan bahwa orang yang mereka kasihi, orang yang mereka cintai, sebentar lagi akan pergi dan meninggalkan mereka. Yang pertama tentu mereka kecewa, tentu mereka cemas, tentu mereka bingung, bahkan mereka kecewa. Yang kedua, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, bagaimana murid-muridnya dalam pertanyaan yang diajukan oleh Thomas dan Filipus adalah pertanyaan yang nampaknya mereka belum sepenuhnya mengenal. Mereka belum sepenuhnya mengetahui siapa Yesus dalam hidup mereka. Padahal sudah sekian lama mereka bersama, sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanannya bertahun-tahun. Tentunya mereka mengenal. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu ketika Yesus mengatakan dalam ayatnya yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Mereka tidak memahami apa yang Yesus katakan.
Yesus mau mengatakan dengan tempat tinggal adalah lambang persediaan rohani yang Yesus berikan bagi orang-orang percaya. Artinya kedamaian, keamanan, ketentraman hanya ditemukan, hanya didapatkan bersama-sama dengan Allah. Tapi murid-muridnya tidak mengerti. Murid-murid tidak memahami apa yang Yesus katakan. Sehingga Thomas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu Yesus kembali menegaskan. Yesus Kristus kembali mengungkapkan dalam ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ungkapan ini adalah ungkapan iman yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita orang percaya dari masa ke masa, bahkan hingga saat ini. Ungkapan akulah jalan, kebenaran dan hidup, di mana Yesus mau menekankan kepada murid-muridnya saat itu bahwa mereka harus percaya kepadanya. Jemaat yang terkasih, ungkapan Yesus dengan mengatakan jalan kebenaran dan hidup, harusnya itu menambah iman, menguatkan kepercayaan mereka. Siapa sebenarnya Yesus yang sudah sekian lama bersama dengan mereka? Tapi itu belum cukup. Karena kita melihat kembali Filipus bertanya kepada Yesus saat itu dengan mengatakan, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita melihat bahwa pertanyaan murid-murid saat itu menggambarkan bagaimana mereka sepenuhnya belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya dalam hidup mereka. Mereka belum mengerti siapa Yesus yang sebenarnya dalam kehidupan mereka saat itu. Coba bayangkan, ketika bertahun-tahun bersama dengan Yesus, ketika bertahun-tahun melayani bersama dengan Yesus kemanapun mereka berada, selalu bersama. Tetapi mereka belum masih mengenal. Mereka belum masih mengetahui siapa Yesus dalam hidup mereka saat itu. Karena itu kita melihat Yesus kembali menekankan kepada murid-muridnya. Setelah Filipus bertanya, ada 3 kali kata percaya. Dikatakan, "Tidak percayakah engkau? Percayalah kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku." Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menekankan kepada murid-muridnya saat itu untuk betul-betul mengenal Dia. Untuk betul-betul percaya kepadanya sekalipun dalam kondisi mereka, dalam kesedihan mereka, dalam keadaan sulit mereka, ketika Yesus akan hendak meninggalkan mereka. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami nas ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, kebersamaan yang sekian lama bersama dengan Yesus rupanya tetap membuat murid-muridnya untuk susah mengenal, untuk susah percaya akan sosok Yesus dalam hidup mereka. Bagaimana dengan iman dan percaya kita sebagai orang Kristen saat ini? Tentu juga kita sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. Sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen pengikut Kristus. Adakah kita masih belum mengenal Ia dalam hidup kita?
Adakah kita belum sungguh-sungguh untuk mengerti, untuk memahami dan percaya kepada Dia, sekalipun dalam kondisi apapun hidup kita, bahkan dalam kondisi yang sulit. Yang kedua, ketika kita mendengar apa yang Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kata-kata ini adalah kata-kata yang luar biasa bagi hidup kita saat ini. Bahkan dari masa ke masa, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada kebenaran yang lain. Tidak ada kehidupan yang lain selain jalan, kebenaran, dan hidup di dalam Yesus Kristus. Karena itu, masihkah kita tidak mengenal Dia? Masihkah kita tidak percaya kepadanya? Masihkah kita ragu akan kasih-Nya dalam hidup kita? Biarlah kita menjadi orang yang betul-betul mengenal Yesus, mengenal Dia sebagai jalan, kebenaran hidup kita satu-satunya di dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah kami, Allah yang sudah menyatakan diri-Nya di dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau hanya satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan di dalam hidup kami saat ini. Kami menaikkan doa kami bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi seluruh dunia saat ini Tuhan. Ketika kami masih dilanda wabah COVID-19 atau virus corona, Tuhan, Engkau memberikan kepada bangsa negara kami, bahkan kehidupan seluruh dunia, hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk boleh keluar, untuk boleh mengatasi akan adanya wabah COVID-19 ini. Berikan kepada pemimpin kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, bahkan tempat kami ini, dan hikmat dan kebijaksanaan dan perlindungan-Mu, agar mereka boleh memutuskan segala sesuatunya Tuhan, membawa kami semua untuk boleh keluar, untuk boleh melalui akan adanya wabah ini. Kami memenaikkan syafaat kami bagi tim medis, baik itu dokter, perawat, mereka yang saat ini terus berjuang Tuhan, untuk merawat, mengobati, dan menyembuhkan pasien-pasien Tuhan yang positif COVID-19. Tuhan, Kau menyertai mereka dan melewati mereka Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Bahkan bagi seluruh tenaga sukarelawan yang memberikan dirinya Tuhan dalam mengatasi COVID-19 ini. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, biar juga Tuhan terus bersaksi melatih gereja-gereja-Mu, terus menguatkan iman dan jemaat dan pengharapan jemaat Tuhan dimanapun berada. Agar dalam kondisi apapun bahkan sulit seperti ini, kami tidak kehilangan pengharapan, namun iman kami tetap teguh karena kami percaya bahwa Engkau akan menjadi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu saat ini. Engkau selalu menyertai dan memberkatinya. Kau selalu melindungi kehidupan mereka. Kau selalu menguatkan iman dan percaya mereka, agar mereka boleh dimampukan dalam situasi apapun hidup mereka, dan mereka tetap tidak kehilangan pengharapan,
namun Engkau akan menjadi kekuatan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kelak Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita secara mandiri yang akan kita kumpulkan melalui amplop-amplop persembahan yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, ataupun bisa dikumpulkan melalui amplop yang dikumpulkan secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persembahan mandiri ini boleh diantarkan atau dikumpulkan langsung ke gereja Batang Pambelum atau dapat diserahkan kepada penetua diakon terdekat. Nas pengantar persembahan syukur kita, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Bapak Ibu jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu atas seluruh perkenananmu kepada kami dalam ibadah kami ini. Firman-Mu telah ditaburkan bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu tumbuh dan berbuah bagi kami, dan kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau mempersembahkan persembahan syukur kami secara mandiri yang kami mau kumpulkan untuk kemajuan gereja kami. Dalam situasi seperti ini Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita dan sukarela, dan Engkau pun masih berkenan memberkati yang masih ada pada kami, untuk kami pergunakan dengan bijaksana untuk kebutuhan hidup kami, dan kami layak untuk mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami pun sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan, kami persembahkan dengan sukarela hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengumpulkan persembahan kita sembari kita menyanyikan pujian dari Kidung Pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita pada penghujung ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian kita dari Kidung Pujian El Shaddai. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin,
Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya di saat